Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Rizal Kasri, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia. Ini terkait dengan akhirnya Tesla memilih Australia dibandingkan Indonesia dalam mencari lagi sumber untuk nikel ataupun bagian dari produksi mobil listrik mereka. Pak Rizal, yang tadi sempat tertunda, lantas bagaimana dengan iklim investasi pertambangan di Indonesia khususnya yang berbasis nikel pasca Tesla memilih Australia dibandingkan dengan produsen nikel di Indonesia? Pemerintah sebenarnya telah berusaha memperbaiki iklim investasi ya di Indonesia, yaitu dengan melakukan revisi Undang-Undang Minerba menjadi Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 yang diharapkan itu bisa memperbaiki iklim investasi dan perlindungan terhadap lingkungan di Indonesia yang lebih baik dan menarik. Nah, perlu diperhatikan juga bahwa revisi Undang-Undang Minerba tersebut hanya ada salah satu parameter saja dalam investasi, karena masih banyak parameter lainnya, terutama adalah birokrasi di urusan perizinan misalnya. Karena pertambangan itu banyak juga keterlibatan kementerian dan lembaga lain, sehingga hal ini juga harus dilihat sebagai hal-hal yang bisa menghambat. Sebagai contoh misalnya untuk pengurusan perizinan, kita itu masih harus berhubungan dengan banyak kementerian, contohnya misalnya BKPM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perhubungan, Kemenkumham, Menteri Keuangan, Agraria BPN, Menaker, Perdagangan, Perindustrian, dan pemerintah daerah ya. Bisa dibayangkan kalau semua harus kita penuhi, itu berapa waktu yang dibutuhkan dan biaya yang dibutuhkan untuk pengurusan tersebut. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah, bagaimana menyederhanakan birokrasi yang ada, sehingga investasi yang sudah diberikan komitmen itu bisa segera direalisasikan. Pak Rizal, yang menarik kan bukannya pemerintah sudah berulang kali menyatakan memangkas birokrasi, Pak. Proses yang lama menjadi singkat, waktu yang lama menjadi cepat begitu. Apakah ini belum terasa di industri pertambangan, khususnya mereka yang melakukan investasi di Indonesia di sektor pertambangan? Sudah ada perbaikan, tetapi masih perlu dilakukan perbaikan lebih lanjut. Karena kita juga berpengalaman dalam hal pengurusan tersebut, itu masih terasa itu masih lama dan bertele-tele. Berapa lama sih Pak kira-kira dibutuhkan ini buat gambaran saja begitu untuk misalnya investasi di sektor pertambangan? Itu relatif ya, tergantung komoditasnya. Karena kalau kita lihat kepada siklus pertambangan itu kan kita mulai dari eksplorasi. Nah, eksplorasi kemudian nanti meningkat kepada kajian-kajian feasibility study, kemudian AMDAL segala macam. Dan kita juga harus memenuhi kalau kita misalnya membangun pelabuhan, membangun bandara, jalan dan sebagainya, kita juga harus mendapatkan izin dari kementerian terkait, misalnya perhubungan misalnya. Nah, itu banyak sekali yang harus kita lakukan ya. Nah, kalau waktunya relatif, kalau makin kecil industrinya atau komoditasnya, itu makin cepat. Nah, tapi kalau komoditas itu misalnya seperti nikel, emas, dan lain yang memang kritikal atau strategis, itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Dan kemudian tergantung kalau kita misalnya mengurus pinjam pakai di lahan kehutanan, nah itu juga bisa membutuhkan waktu yang cukup lama. Padahal kan seperti dikatakan karpet merah itu digelar juga nih Pak untuk investor ya dalam menanamkan investasi di Indonesia. Tapi Anda justru menyatakan memang masih ada proses yang harus mereka lalui dan bisa dikatakan cukup berliku juga ya dengan beberapa kementerian yang harus dilakukan untuk proses perizinannya. Apakah tidak bisa dengan satu atap seperti yang sudah dilakukan BKPM atau karena memang sektornya pertambangan yang berbeda dibandingkan dengan investasi lainnya Pak Rizal? Iya, memang kalau SM dengan BKPM itu sekarang perizinan sudah satu atap, kecuali ada beberapa perizinan yang memang belum masuk ke BKPM ya. Nah, tetapi yang lainnya itu masih di kementerian terkait atau lembaga terkait, misalnya BPN. Nah, menurut Anda sudah cukup sportif tidak dengan regulasi yang ada saat ini dengan revisi juga dari undang-undang khususnya untuk Minerba?
Sudah cukup membantu. Oke. Nah, tetapi kita jangan berpuas diri. Masih banyak keluhan dari investor atau pengusaha yang memang perlu kita bantu ya untuk mencari jalan keluarnya, misalnya dengan merampingkan atau birokrasi yang ada sehingga bisa lebih efisien dan lebih cepat pengurusannya. Ya, dari sisi fiskal misalnya perpajakan begitu, apakah juga sudah ada relaksasi yang diberikan oleh pemerintah? Karena kan ini menjadi salah satu bagian dari upaya mendatangkan lagi banyak investasi, karena BKPM belum merevisi target juga nih untuk investasi yang masuk ke Indonesia 900 triliun rupiah di sepanjang tahun 2021. Dari segi perpajakan, saya pikir kalau untuk industri nikel atau smelter dan yang melakukan investasi, tentu saja pemerintah memberikan semacam insentif ya, baik fiskal maupun non fiskal. Itu sudah membantu perusahaan atau investor dalam hal merealisasikan investasinya. Karena kita lihat bahwa investasi di smelter itu juga terdiri dari berbagai macam teknologi. Yang termahal itu adalah yang kita sebut hidrometalurgi atau ISPA, yang kemarin diresmikan oleh Kemenko Maritim dan Investasi di Pulau Obi. Itu cukup mahal dan memang perlu mendapatkan bantuan. Nah, tetapi juga kita harus melihat bahwa ujung-ujungnya adalah negara ini harus mendapatkan peningkatan pendapatan. Kemudian juga menjadi pusat penyerapan tenaga kerja dan peningkatan ekonomi regional. Betul, Pak. Memang itu menjadi salah satu tujuan adalah bahwa semua sektor usaha lebih kepada untuk kepentingan masyarakat luas begitu ya, ujung-ujungnya ya Pak Rizal ya. Baik, yang penting kita tetap membangun optimisme bahwa okelah Tesla lepas begitu memilih Australia, tapi kita jangan menyerah. Masih banyak perusahaan-perusahaan lain di dunia juga yang menyerap produksi-produksi pertambangan Indonesia, khususnya nikel, Pak Rizal. Pak Rizal, terima kasih banyak nih Pak atas waktu yang sudah diberikan dan juga pembahasan yang menarik ya terkait dengan kondisi industri pertambangan khususnya nikel Indonesia pasca Tesla yang akhirnya memilih PHP Australia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali Pak Rizal dan stay healthy Pak. Terima kasih Mas. Baik. Selamat siang. Selamat siang. Baik pemirsa.